Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal 'id liyabatan li'ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di pagi yang penuh kebahagiaan dan keberkahan, setelah 1 bulan bersama Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir berkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan senang. Setelah 1 bulan di madrasah Ramadan kita berjuang menahan haus dan dahaga, mengekang hawa nafsu yang membara, dan mendekatkan diri pada Yang Kuasa. Semua itu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati untuk meraih ridha Ilahi. Tentunya semua ini harus senantiasa kita syukuri sebagai hamba Allah yang tahu diri. Nikmat yang terhitung dalam setiap tarikan nafas kita menjadi bukti banyaknya rezeki yang kita terima. Bukan hanya rezeki lahir semata, namun rezeki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Kesehatan, kesempatan, Islam dan iman, serta nikmat yang tak kelihatan dalam kehidupan, jangan sampai kita kuburkan. Semoga kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur padanya. Amin. Dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillah di mulut kita, wujudkan syukur ini dalam kehidupan nyata dan menguatkan kesadaran bahwa Allah lah yang paling kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan puasa harus senantiasa kita pupuk dan kita jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu, beriringan dengan itu intensitas ibadah kita pun ikut menjadi layu. Oleh karena itu, mari kita jaga semua ini. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang dosanya diampuni, karena kita telah berpuasa dengan iman dan kesadaran diri, menghadap pahala dari ilahi Rabbi. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas putih. Tak ada kotoran atau noda yang menempel sehingga senantiasa bersih. Seperti air di sumber mata air yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan air ini tak ternoda. Mari kita hindari berbuat dosa, baik itu dosa antar sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Jika kita berbuat kesalahan dan dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat menjadi satu-satunya cara. Kita harus beristighfar sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi segala dosa. Sebagai wujudnya, kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik sebagai penggantinya. Namun jika itu dosa pada sesama manusia, silaturahmi menjadi solusinya. Kata maaf harus terucap dari mulut kita dan berkomitmen untuk memulai kehidupan bersama yang lebih bahagia. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134, Allah menegaskan bahwa seorang muslim yang memiliki ketakwaan dianjurkan mengambil paling tidak satu dari 3 sikap seorang yang telah berbuat kesalahan. Sikap itu adalah amarah ditahan, memaafkan, dan berbuat baik terhadap orang yang berbuat kesalahan. Allah berfirman, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita perlu ingat bahwa sesama muslim adalah bersaudara dalam naungan ilahi, ridha ilahi. Sudah semestinya harus saling berbuat baik kepada sesama dengan penuh hati. Persaudaraan itu seperti hubungan tangan kanan dengan tangan kiri. Walau berbeda dan tidak sama, namun harus saling membantu, tak kenal diri. Hubungan keduanya selalu harmonis dan saling berbagi peran, sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri tak akan menyakiti tangan kanan. Begitu juga sebaliknya, tangan kanan tak sampai hati menyakiti tangan kiri. Apalagi di masa sulit seperti ini. Kepekaan terhadap penderitaan orang lain harus terus disemai. Bantulah orang lain dari kesulitan yang mereka hadapi. Kepekaan sosial yang telah dilatih pada Ramadan dengan merasakan lapar dan dahaga harus dilanjutkan kembali. Kita harus menjadikan Idul Fitri sebagai momentum kebahagiaan bersama yang hakiki. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karamati yaumil qiyamah." Tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentunya tidak boleh sampai melupakan kepekaan pada orang yang ada dekat di sekitar kita. Terlebih sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Dalam ajaran agama, orang tua adalah sosok yang mulia dan harus kita hormati serta sayangi selamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik
karena mereka adalah jimat kita di dunia. Bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita ziarahi makamnya, panjatkan doa kepada Yang Kuasa, semoga mereka diampuni dosanya dan amal ibadahnya diterima di sisinya. Bagi orang tua kita yang masih hidup dalam keadaan sehat ataupun sakit dan masih bersama kita, maka jagalah dan kunjungilah mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini adalah sosok yang paling berjasa dan dapat mengantarkan kita ke surga Allah abadi. Apa kabar beliau lagi? Sudahkah kita bersilaturahmi? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah termakan hari? Ya Allah, berilah kesehatan dan keberkahan pada orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan tahu berbalas budi. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang sampai saat ini belum mampu membahagiakan orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang sampai saat ini belum mampu menghajikan kedua orang tua kami. Perlu kita sadar, sesukses apapun kita takkan lepas dari doa orang tua. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, takkan bisa membalas jasa-jasa mereka. Ridha orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridha Allah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridaan Allah tergantung kepada keridaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Mari kita kenang perjuangan mereka ketika kita masih kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kasih sayang mereka menggendong kita, mencium kita, dan membesarkan kita dengan penuh cinta. Bagaimana sebaliknya? Ketika mereka tergeletak sakit tak berdaya, sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyapinya, dan menggantikan pakaian ketika terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah, tak berdaya, sambil tersenyum bagaimana ia lakukan di masa kecil kita? Beruntunglah orang yang masih mempunyai orang tua, karena orang tuanya adalah sebagai ladang pahala baginya. Kalau orang tua sudah meninggal, separuh ladang pahalanya telah hilang. Oleh karena itu, di hari yang penuh dengan kebahagiaan, mari kita bersama doakan semoga orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan, semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan. Semoga mereka akan tetap terjaga Islam dan imannya saat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang sudah meninggal dunia, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan kemanfaatan. Dan marilah kita berdoa. Semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT dan dapatkan ganjaran. Semoga semua dosa kita kepada Allah dan dosa kepada sesama akan mendapatkan ampunan. Dan mari saling memaafkan dan raih keberkahan, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan, dan pada akhirnya kita masuk surga bila hisab. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal hikam wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu sami'un alim. Aqul wa qur rabbi irhamhu anta khairur rahimin.